Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatulisa di channel YouTube aku Saskia Rahmatulisa dan episode Mai dari 2. Kali ini saya akan menceritakan mengenai cerita hayalanku di dalam topik kali ini adalah My Best Friend of Life is My Savior. Kebetulan banget ini saya baru mendapatkan notifikasi dan komentar dari video aku yang sebelumnya tentang sana aku bisa berbagi bersama saudaraku di dunia akhirat. Ini oleh dari komentarnya Alfa Algifari yang meminta aku untuk bikin video ini yang menjadi My Best Friend of Savior, yaitu yang dimana aku tuh ketika aku sudah menikah dengan sahabat hidupku ya namanya Sudahananto, ini setahayanku ya yang bisa pokoknya ke dunia nyata ya, ketika aku udah tinggal di Malaysia untuk berbulan madu bersama suami sahabatku ya, bisa sebagai suamiku lah. Ketika aku mengidolakan kedua favoritku seperti contohnya Kamal Adi dan Awal Sari. Nah, ini kebetulan kita berhubung banget bahwa tanggal 11 September nanti kan Awal Sari kan bakal menjadi host untuk kesenkannya seperti anugerah musik tuh tanggal 11 tuh jam 9 malam di waktu Malaysia atau jam 8 di Indonesia. Aku merasa beruntung banget, nanti kedepannya saya akan bikin postingannya kelanjutan dari di sini Instagram ya untuk lebih tahu. Terima kasih banget buat Alfa Gifaro yang mengomentar video yang dari aku sebelumnya tentang sahabat hidup aku, supaya nanti kedepannya saya bisa tinggal bareng dengan sahabat hidupku setelah aku menikah. Ya mungkin ada di pernikahannya kan bisa dilakukan dengan sederhana tanpa resepsi, ada yang juga sederhana dengan resepsi. Nah, saya kali ini saya akan mulai bercerita ya. Pada suatu pagi di Malaysia itu aku akhirnya terbangun dari tidur dan mendapatkan kabar aku tuh tinggal, misalnya saya tuh berbulan madunya nih. Aku masih menjalani bulan madu bersama suami aku sambil ketika suami aku bekerja, ini namanya Sudahananto ya, bekerja sebagai dinas sementara waktu di Singapura untuk dinas. Nah, saya ini merasa agak sendirian di rumah, kesepian karena kan pada saat itu juga tuh saya malah juga ditinggal kamar adik karena saya menjalani kerja syuting di luar negara, tepatnya Pakistan. Ini cerita mimpi aku, hayalan aku ya, bisa mau nyata ya. Sekali lagi, aku tuh terbangun dari tidur ya, mandi, terus kemudian berpakaian rapi, dan akhirnya aku mendapatkan janjian dari seorang yang namanya Syaya, itu kan suami istrinya Awal Syariri. Aku setelah menjawab itu, aku dapat langsung mandi dan mendapatkan langsung bahwa sebenarnya di keadaan rumahku sebelum Hanan pergi kerja dinas sudah dinyawakan jasa pembantu. Kenapa? Supaya pekerjaan aku tuh tidak membebani diri sendiri dan terlalu capek. Kan bisa para pelayan itu tuh berjumlah, bisanya kan sebenarnya para pembantu itu berjumlah sekitar ya 8 orang yang masing-masing laki-laki dan masing-masing perempuan, yang hampir semuanya itu adalah warga negara Indonesia yang merasakan kekurangan seperti bencana lah, terus ketua meninggal dunia terus dan juga ada lagi kekurangan ekonomi ya. Ketika aku selesai sarapan, salah satu dari pembantu aku tuh siapin menu khusus untuk Indonesia seperti nasi goreng plus bihun tanpa adanya sayur. Maksud nasi goreng itu kan ditambah sayurnya yang wortel, buncis, dan tentu saja adalah ini sebagai pelengkapnya adalah ini saus tomat tanpa gula. Aku selesai sarapan dan tidak lupa juga sebelum pergi ini saya melaksanakan sholat sududah di di musola aku ya, di lokasi rumah tempat di mana aku dan suamiku yang masih bermandi itu di Gamudakov. Kenapa saya milih alasan ini? Karena direkomendasikan dari awal sudah menawarkan secara gratis dan khusus untuk pengantin baru seperti aku ya, untuk bertinggal di sana sampai kita baruku selesai. Setelah sholat duha, aku terus berdoa agar untuk kepada Allah dengan mengucapkan ini, ya Allah, semoga dipermudahkan kedua orang terpenting hidupku, yaitu Hanan dan juga Kamal, karena mereka bagaimanapun juga mereka adalah hidup aku, supaya aku tuh bisa selesai dengan urusan pekerjaan masing-masing, amin. Dan setelah aku berdoa secara lirik, akhirnya aku pun menuju, sebenarnya saya sudah disediakan sebuah mobil khusus untuk aku, mungkin mobil sih ya, skuter khusus buat aku yang sudah diekspor dari Indonesia ke Malaysia, yaitu kenapa mereka suamiku pernah mengirimkan sebuah skuter, karena kan kalau mobil itu kan bisa berbahaya nih bagi suami istri, karena kan
Dengan skuter saya bisa pergi ke mana saja kemanapun, tidak pergi dulu satu negara saja, bukan satu negara sih, di tempat negara tentu aja supaya bisa tidak terlalu jauh dan kalian bisa tersesat. Tapi Scoopy yang aku kedap nama mereknya itu adalah Honda Scoopy ya, yang ekspor dari Indonesia ke Malaysia. Nah, aku mengendarai skuter keluar dari kompleks Gamudakov menuju ke tempat pertemuan saya ya. Setelah saat aku berhenti sebentar dan aku setelah mendapatkan notifikasi dari ponselku yang mengatakan tolong temuin suami saya, dengan tuliskan di message adalah tolong temu suami saya di itu bukan di KLCC, tapi dia meminta aku untuk berkumpul di sebuah tempat yaitu rumahnya dia ya. Lebih karena aku beruntung banget bisa bertemu Awasari datang ke rumahnya yang baru ya, karena kan yang lama kan sudah dipindah. Aku pun kemudian berhenti bangkit dari membahas SMS. Aku membalasnya juga, baiklah saya akan ke sana. Dan saya kemudian setelah mengirimkan share location rumahnya dari aku pas di tempat di situ menuju ke rumahnya. Nah setelah itu setelah membalasnya aku langsung tetap mengaktifkan mengendarai skuter dengan kondisi HP aku sedang mengaktifkan Google Maps ya, dari menuju ke rumah Wasari yang baru di sana. Setelah beberapa jam kemudian aku akhirnya tiba di rumahnya Wasari yang lokasinya berada di ini nanti rumahnya tuh ternyata sudah dihuni ya. Rumah tersebut tuh sudah lama dihuni sejak Awasari pindah dari rumah lamanya pada awal Mei atau bahkan terlebih sebelum Lebaran. Aku mengetuk pintu dan mengucapkan Assalamualaikum, apa ada orang di sini? Dan mungkin aku memang menunggu sampai dan akhirnya ada seorang buka pintu rumahnya itu. Dan ternyata yang membuka itu adalah bibinya, yaitu Beyonce. Waalaikumsalam, ada apa kesini? Aku bertanya lagi, apakah benar ini rumahnya atas nama Pak Awasari? Dan bibinya menjawab, benar non. Saya pembibinya. Nah, kemudian aku tuh masuk dalam rumahnya, melihat isi rumah tersebut ternyata sederhana dan aku bilang keindahan rumah itu dengan mengatakan Masya Allah, bagus sekali rumah ini, katanya ini. Dan kemudian aku baru tahu bahwa ternyata rumah Awasa yang baru itu ada di awalnya sifatnya cukup minimalis. Dan di lantai 2 tersebut juga ada kamarnya anaknya Awasa itu Lila Aminah dan Alana. Nah kebetulan banget di suasana tersebut tuh anak sedang bersekolah dan sedangkan Cahayanya itu ini sedang sibuk. Padahal sebenarnya kan di rumahnya kan cuma ada 2 orang, yaitu Lila Amina dan Awasari. Kenapa? Karena pada saat itu kan sebenarnya kan Cahayanya kan tidak berada di rumahnya karena dia sedang pergi syuting film Laga Suiran, sementara Lana sedang masih bersekolah di Cempaka School yang letaknya tidak masalah masih berbatasan dari Kuala Lumpur. Dan jadi ternyata saya itu sudah mengirimkan message ke rumah saya itu tidak menemui suami saya itu maksudnya karena kan saya itu kan sudah menitipkan share fotonya HP aku ya, foto rumahnya lah sebelum dia hanya pergi. Dan kemudian aku terus menunggu Awasari datang ke rumah dan aku ditempatnya di ruang tamu untuk menunggu kedatangan Awasari untuk menyambut aku. Kamu tunggu di sini ya non, saya akan panggil Pak Awal dulu, katanya si bibinya. Oke, aku mengangguk untuk tanda menunggu, tanda setuju dengan sabar. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Awasari muncul di hadapanku. Oh Saskia, akhirnya kamu adalah penggemar aku. Oh iya, benar, aku penggemar kamu. Nah akhirnya aku tuh baru pertama kali menjejakkan kaki di rumah Awasari ini di sini yang baru ya, dan dia tuh tampak dengan persiapannya matang. Oh ya, apa benar kamu yang mengundang aku kesini? Tapi maaf ya, tadi yang ngirim itu istri kamu ya, kataku. Dan Awal menjawab, iya betul Saskia. Dia ini istri saya kebetulan lagi bekerja syuting, jadi sepanjang malam dia bolak-balik. Katanya dia memang tahu bahwa saya ini mulai paham kerja ya suami istrinya dia itu bekerja muslim Telaga Suiram. Kemudian saya ini dan Awal kemudian memutuskan untuk berbicara di ruang tamu masing-masing, membicarakan rencana untuk tanggal 11 September. Ya tepatnya di hari Minggu, yaitu dengan percakapannya adalah seperti ini. Awal aku berkata dulu ya. Awal apa benar
kamu adalah presenter Anugerah Industri Musik 3 hari Minggu nanti? Dan Awal menjawab, betul Saskia. Saya dipercayakan dengan dan beruntung banget saya adalah pengacara ITM 23 untuk bersama Sri Al-Hada dan juga Azad Yasmin. Itu karena katanya yang beruntung karena kenapa? Karena aku udah terlanjur membaca berita pengumuman bahwa dia itu terjudul Trio Dinamik akan menggelarkan AIM 23 gitu. Maksud Trio Dinamik itu kan bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga Syariah dan Azad Jasmine yang juga akan menjadi host. Oh ya, sekedar untuk sedikit informasi tentang usia Wasar yang sekarang 41 ya. Syariah itu juga dilukis sebagai host di mana sih juga, tapi dia juga perempuan ya yang usianya 3 tahun lebih muda dibandingnya. Sedangkan Azad Jasmine ya usianya tuh karena dia lahir Azad Jasmine tahun 76, dia lahir 5 tahun lebih tua darinya. Jadi aku mulai paham betul. Oh begitu. Oh jadi pantasan aja Bita kamu aku udah lama banget gak pernah nge-host di acara apapun. Emang siapa sih yang iniin? Bukan maksud aku berarti udah lama banget dah kamu ngeberapa host karena kamu lagi sibuk ya, kataku dan sampai bertanya kepada Awal, dan dia menjawab lagi betul karena kebetulan saya tuh lagi sibuk ngurusin di duta besar dan aku baru saja posisi duta produk saya yang secret recipe digantikan oleh teman rekan saya itu Mila Firza. Oh begitu, tanya aku lagi. Oke, jadi semenjak lama akhirnya ketika azan zuhurnya berkumandang, aku dan Awal kemudian melakukan sholat zuhur berjamaah dan Awal menjadi imamku. Dan setelah berdoa ini saya tahu Awal sekarang sudah lebih lama paham bahwa memang Kamandi tidak bisa mendatang ke rumahnya itu karena dia lagi sibuk. Dan aku masih beruntung ya, juga mesti bertemu dengan Allah langsung dan aku mencium dengan sopan, tepatnya di dahi di sini. Kenapa? Dia untuk menghormati kewajibanku sebagai penggemarnya. Dan awal saja kemudian mulai mencium keningku karena bukti kasih kepada penggemar ya. Nah setelah sholat, aku sempat ditunjukkan kepada Awal mengenai Lilas yang merupakan anak keduanya yang sedang bermain. Oh, ini anakmu ya? Tanyaku kepada Awal sampai masuk ke dalam kamarnya Lila. Betul sayang, ini umurnya sekarang udah setahun dan kamu boleh mendengar. Nggak usah, terima kasih karena saya sudah tahu anak kamu itu pasti sudah lebih paham kan kerja kamu dengan ini, katanya. Betul Saskia. Nah kemudian saya baru tahu bahwa ternyata tidak Aminah itu sudah bermain sendirian. Mungkin karena dia harus banget masih sedikit manja ya, karena kan sudah dipasang kamera CCTV-nya ya kecil. Karena biasanya tuh anak kecil seperti Lila yang maksud anak musuhnya Wasar itu tidak memahami ya kejadian karena suatu saat nanti dia pasti akan mengerti. Nah setelah kami berbahas dengan Lila sementara waktu, aku sempat memberitahukan pada Awal, bertanya bisa ke situs lanjutkan sambungan dengan Awal sekali lagi. Awal kira-kira nanti kalau pas dia nanti kamu bakal ini enggak, katanya. Soalnya kebetulan suami aku tuh kan lagi di dinas. Apakah kamu bisa membantu dia atau mendukungmu? Kataku kepada Awal, dan dia menjawab bisa Saskia, tapi saya akan bakal video call mungkin terlebih dahulu ya. Kemudian Awal mengambil ponselnya dan mengirimkan sisi kepada Hanan ya. Kebetulan banget aku masih sempat membuat nomor kontaknya di HP-nya. Bukan, maksudnya aku memberikan nomor telepon itu kepada Awal tuh nomor WhatsApp-nya, kemudian membuat kontak dengan Hanan. Setelah itu Awal menuliskan di WA WhatsApp kepada Hanan itu, Hanan, aku tahu istri kamu tuh penggemar aku, tapi bisa kamu mendukungku terus-terusan, katanya. Nah kemudian sampai melakukan alasan ini dan kemudian Hanan yang sedang berada di luar negeri menjawab, saya terus saja Awal Sari, saya tahu ini kewajiban saya sebagai suami untuk mengistrinya. Boleh silakan karena aku adalah penyelamat di dalammu. Hah? Dan dari balasan SMS Hanan mengomen, wah benarkah itu? Benar ke? Katanya, dan dia Hanan menjawab yaitu tentu saja karena kamu adalah paling kalau tergantung semesta. Mungkin kita bikin senasib, tapi meskipun kita berbeda, tapi peran kita tuh agak sama ya. Terima kasih, assalamualaikum. Ini jawab Hanan, dan kemudian Awal menjawab waalaikumsalam. Setelah mendengar itu, akhirnya aku bersyukur bahwa ternyata suamiku adalah benar. Suamiku adalah seorang penyelamat idolaku, termasuk Awal Asyari dan juga Kamali yang mulai pahami. Wah,
Terima kasih ya Hana atas itu. Ternyata sekarang aku tahu suami aku sekarang bakal mendukung aku, dan awal menjawab, ya tentu saja, karena biar suami aku tak bangga deh sama kamu. Pasti suamimu akan bangga. Iya teman, katanya awal. Dan aku menjawab lagi, oh begitu, makasih ya aku selalu prihatin sama kamu. Aku akan tetap selalu bersamamu sebagai seorang penggemar idola ya, oke? Dan aku yakin istrimu pasti juga bangga melihat kamu tidak bermesraan dengan aku, karena saya adalah sudah memahami aku sebagai penggemarnya juga. Dan kemudian setelah pembicaraan kami selesai, aku akhirnya memeluk awal dengan merangkul bersama, dan aku bisa bersyukur dan bisa merasakan rasa syukur. Oke, jadi itulah, maaf ya kalau terlalu panjang dari cerita hayanku tadi, supaya untuk komentator Alfa Algifari bisa menjawab video aku buat tadi ya, karena vlog ini sebenarnya juga my diary, tapi ini tentang cerita hayalan aku yang berpengaruh di nyata. Jadi saya juga sebagai penutup, saya mohon doanya semoga hari Minggu nanti tanggal 11 saya bisa nonton Anugerah Industri Musik bisa lancar, walaupun sebenarnya Bang Fadil 2 kan juga tayang di hari Minggu, tapi saya masih saya nggak bakal nonton kembali itu karena takut bisa menghemat, tujuannya hanya satu, menghemat kapasitas baterai saya supaya tidak cepat boros ya. Oke, itu video kali ini semoga bisa manfaat, dan jangan lupa untuk komen dan spesialisasi mengenai komentar yang mendapatkan bagaimana cerita aku tadi vlog ini, terutama untuk Alfa Algifari sebagai komentator tentang video aku buat tadi tentang cerita ya tadi ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.